Shalom, puji Tuhan. Sungguh kita bersuka cita. Kita melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tak pernah habisnya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami boleh merasakan itu semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami sebagai umat-Mu. Sebentar, hamba-Mu ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sertai mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan, supaya setiap kebenaran firman-Mu boleh membangun kami, memberi kekuatan, sehingga kami boleh hidup tangguh di tengah-tengah masa yang sulit ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan, do not give up. Ya, jangan menyerah. Haleluya. Kita akan melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 13 disambung 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, 1 Petrus 1:13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Saya ulangi, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. 3:15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya katakan jangan menyerah? Ya. Nah, kita mesti melihat, mengetahui siapa yang membuat pernyataan ini. Ini bukan manusia, tetapi ini firman Tuhan. Serahkan pengharapanmu sepenuhnya. Ya. Mengapa kita tidak boleh menyerah? Ya. Nah, kalau satu orang bisa tangguh, tidak menyerah, bahkan dia berkemenangan, pasti dia punya sesuatu yang indah yang dia miliki. Begitu juga, sebab kalau Tuhan berkata jangan menyerah, kita punya pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita punya pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesukaran selama kita menumpang di dalam dunia ini hanya sebentar. Ya, sebentar. Kalau kita diizinkan hidup sampai usia 90, anggap saja dari lahir sampai usia 90 itu menderita hanya 90 tahun. Ya. Tapi kalau sampai keliru mengambil keputusan, menderita untuk kekal. Justru itu kalau kita mengerti, jangan sampai padam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Memang hidup di dalam dunia ini penuh dengan pergumulan. Kitab Ayub 7, Ayub pasal 7 ayat 1 itu sudah dijelaskan. Manusia di dunia ini bergumul, hari-harinya bergumul. Ya. Jadi jangan heran. Ya. Kalau seorang pelajar dikatakan tangguh, ya,
kalau ia bisa lulus dalam setiap ujian. Lulus, naik, lulus, naik, lulus, naik, lulus terus. Nah, pelajar tersebut dikatakan tangguh. Begitu juga di dalam setiap problem yang datang di dalam kehidupan kita, kita wajib lulus. Memang tidak langsung sekaligus, itu bertahap. Tapi setiap ujian kesukaran yang Tuhan izinkan, bukan karena kesalahan kita, kita harus lulus, kita harus memenangkan pertandingan itu, baru kita dikatakan tangguh. Nah, sekarang kita melihat Romawi 1 pengharapan. Romawi 1 pengharapan. Ada dua macam pengharapan, yaitu satu. Ya, ada dua macam pengharapan, yaitu satu. Dalam dunia. Nah, kalau di dalam dunia kita sudah nggak punya pengharapan, waktu ada problem, waktu ada kesukaran, tergeletak. Sudah tidak punya kekuatan, tidak punya gairah hidup. Dalam dunia ini, saudaraku, apa yang menjadi pengharapan kita? Tergantung dari pribadi masing-masing orang beriman. Ya. Ada yang bersandar pada kekuatan uangnya. Dia yakin, uang saya masih banyak. Dia punya satu pengharapan di situ. Sehingga dia teguh, ya. Ada juga yang bersandar pada orang yang kuat, orang yang berpangkat dan seterusnya. Tetapi sebagai orang beriman, pengharapan kita pada Yesus yang sudah bangkit. Nah, ini menjadi pegangan. Kalau Tuhan Yesus yang kita percayai pada waktu mati, hari ketiga tidak bangkit, nggak ada gunanya, sia-sia pengiringan kita. Tapi justru pada hari ketiga dia bangkit. Nah, itu yang menjadi pengharapan kita. Kita gantungkan pengharapan itu kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit. Coba kita lihat Roma 10 ayat 9 sampai 11. Roma 10 ayat 9 sampai 11 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa, perhatikan, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, artinya percaya kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Nah, ini dia pengharapan orang beriman kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit. Berarti kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang mati. Memang mati selama 3 hari, bangkit dan menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus Kristus bangkit. Nah, sekarang kita melihat lebih lanjut, orang beriman punya 3 hal dalam problemnya. Orang beriman punya 3 hal dalam problemnya, yaitu iman, harap, dan kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, saya akan coba jelaskan satu persatu. Orang beriman punya 3 hal dalam problemnya, yaitu iman, harap, dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Dengan iman berarti kita bertindak dengan yakin, bukan sugesti, tapi kita bertindak dengan yakin berdasar janji-janji firman Tuhan yang jelas. Ya, bahkan Tuhan menjamin langit dan bumi bisa berlalu, tetapi firman Tuhan, firman-Ku kekal untuk selama-lamanya. Jadi kita beriman dengan betul. Ya, nah, kita harus punya ayat, ya, sebab itu orang Kristen harus membaca firman. Baca firman timbul iman, ya. Nah, orang yang bertindak dengan iman, perhatikan, orang yang bertindak dengan iman
ia akan menerima sesuai imannya. Jadi kalau kita bertindak dengan iman, kita menerima sesuai dengan iman kita. Matius 8 ayat yang ke-13 disambung Matius 9 ayat yang ke-29. 8:13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah. Perhatikan, dan jadilah kepadamu seperti engkau percaya. Seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi apa yang kita percaya jadi. Haleluya. 9:29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Sudah perhatikan dalam Matius 9:29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Sangat ironis kalau kita sebagai orang beriman tapi tidak memiliki iman. Sebab itu kita tidak mengalami janji-janji Allah. Kan rugi saudara. Namanya saja orang beriman. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tapi tidak beriman. Wow. Sebab itu Tuhan berkata, entahkah kalau anak manusia datang ke bumi ini, masihkah dia menjumpai iman di bumi ini? Iman ini sesuatu yang penting. Yang berikutnya, harap. Berarti menggantungkan nasibnya pada Allah yang dipercayai. Dia berharap betul-betul kepada Allah. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Nah, orang yang berharap kepada Tuhan pasti dia menyucikan dirinya karena Tuhan itu terang, Tuhan itu suci. Terus kalau orang beriman berharap kepada Tuhan tapi hidup sembarangan, ya nggak mungkin jadi, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 3 nanti saudara baca. Nah, orang yang berharap kepada Tuhan itu menyucikan dirinya dan terus menunggu pimpinan Tuhan dan kita mau taat, ya. Nah, lanjutnya begini saudaraku. Jangan kita berharap kepada Tuhan, ya, tetapi hidup sembarangan. Sebab kalau Tuhan berjanji di dalam Roma 10 ayat yang ke-11, saudara perhatikan, tadi kita sudah baca, kita akan ulangi lagi, coba saudara. Roma 10 ayat 11, karena kitab suci berkata, kita kan percaya kepada Alkitab, ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Haleluya. Yang berikutnya kita melihat kasih, ya. Berarti menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Nomor 1, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan sepenuhnya, mengasihi Tuhan sepenuhnya pada Allah. Nah, nomor 1 kita mencintai Tuhan, lalu selanjutnya menyerah dan percaya kepada Tuhan, yakin Tuhan akan mengatur terbaik bagi hidup orang yang berharap kepada Tuhan. Yakin Tuhan akan mengaturnya, sebab itu dalam segala hal orang tersebut bisa tambah. Bisa tambah, saudaraku. Sebab Tuhan sanggup menolong. Lebih-lebih kalau kita mengerti tentang iman, harap, dan kasih, maka kita tangguh. Pengharapan kita tidak akan goyah. Haleluya. Yang kedua, sesudah hidup ini, apa pengharapan kita? Ya, sesudah hidup, orang berkata, hidup aja susah memikirkan, apalagi sesudah hidup. Itu apa katanya? Nanti saja. Orang berkata, terserahlah nanti, terserah. Keliru, saudara. Ya.
pengharapan yang akan datang itu ditentukan selagi kita hidup di dalam dunia ini. Sebab itu kita harus mengerti, ya. Kita harus berserah kepada Tuhan. Jangan berserah pada nasib untung-untungan. Apa katanya? Rugi besar, saudaraku. Rugi besar. Sesudah hidup ini, pengharapan kita itu surga yang kekal. Haleluya. Beberapa orang berkata, masuk surga dengan berbuat baik pasti bisa. Berbuat baik tidak salah. Kita sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, wajib harus berbuat baik. Tapi kalau hanya berbuat baik, tidak bisa tembus masuk dalam kerajaan sorga. Ya. Nggak cukup, sebab dosa itu tidak boleh masuk dalam kerajaan sorga. Dosa bisa dihapus itu hanya kalau kita mengaku kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan darah Yesus menyucikan kita, suci kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ya. Nah, tetapi orang beriman jangan kita balik. Kalau begitu nggak perlu perbuatan baik, keliru. Sebagai orang beriman itu cirinya suka melakukan kebaikan. Kalau orang beriman melakukan kejahatan, itu bukan orang beriman. Bukan anak Tuhan. Haleluya. Nah, orang beriman itu mempunyai pengharapan dalam Kristus. Karena kematian dan kebangkitan Tuhan. Ya. Sehingga oleh penebusannya, firman Tuhan menjanjikan hidup yang kekal. Paulus mengatakan, kalau Kristus mati tidak dibangkitkan, sia-sia kita. Yuk kita makan minum setelah itu mati selesai. Karena Kristus tidak dibangkitkan. Enggak, saudara. Kristus dibangkitkan. Haleluya. Biasanya dua macam pengharapan ini berjalan bersama-sama. Pengharapan dalam dunia, ya, saat kita menghadapi berbagai problem, kita punya Tuhan yang hidup. Kalau kita berseru pada Tuhan yang mati, ya nggak didengar. Kalau kita berseru pada orang, orang tidak selalu di samping kita. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu ada di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Sebab itu, jangan ragu-ragu. Pengharapan di dalam dunia ini, saudaraku, kita harus menghadapi, ya. Dan jangan ragu, kita punya Tuhan yang hidup. Dan sesudah hidup ini, jadi hidup di dalam dunia, dan sesudah hidup ini, surga yang kekal. Kalau kita tahu perjalanan kita menuju surga yang kekal, kita tidak akan mau hidup sembarangan. Ada hukum tabur tuai. Kalau melakukan hal yang jahat, menabur yang jahat, nanti menuai tidak di sorga tempatnya, di neraka, disiksa, dianiaya, dan tidak berkesudahan, kekal selama-lamanya. Sebab itu, saudaraku, jangan sembarangan. Coba kita melihat 1 Korintus 15 ayat 20 dan 29. 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 29 dikatakan demikian. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Jadi yang betul, Kristus dibangkitkan. Sebab itu orang yang percaya dibaptis, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Romawi 2.
Bagaimana caranya mendapatkan pengharapan yang hidup dan keberkatan? Bagaimana caranya mendapatkan pengharapan yang hidup dan keberkatan? Satu, percaya pada Tuhan Yesus. Efeknya atau dampaknya, saudara, besar. Dua orang di sebelah Tuhan Yesus disalib, dua penjahat. Yang satu percaya pada Tuhan Yesus, dia mengatakan, Yesus, kalau nanti kamu kembali ke dalam kerajaan, ingatlah akan daku. Dan Tuhan langsung menjamin, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Luar biasa. Jadi kita melihat, saudaraku, ya, orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu tempatnya sudah dijamin oleh Tuhan dalam kerajaan sorga. Jadi keselamatan, selagi kita di dunia, keselamatan itu menjadi dasar. Keselamatan itu menjadi dasar dari semua pengharapan kita, asal kita tetap setia sampai mati. Matius 24 ayat yang ke-12, ya. Matius 24 ayat yang ke-12 dikatakan demikian, dan karena makin bertambah kedurjanan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Sebab begini, saudaraku, ya, kalau satu orang punya pengharapan tapi kembali dalam hidup lama, hidup dosa, maka keselamatannya hilang. Pengharapannya nggak berfungsi, nggak ada guna. Apa yang diperbuatnya nggak nyampe. Yeskel 33 ayat yang ke-13 hilang semua. Sebab itu kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, dijamin masuk surga asal kita setia sampai ke akhir, mengiring Yesus sampai nafas yang terakhir, kekal. Haleluya. Tapi kalau main-main, keselamatan hilang, pengharapan tidak ada gunanya lagi. Ya. Hidup dalam dosa, itu keselamatan hilang. Yang kedua, semua yang kita buat untuk Tuhan, karena Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, itu dianggap perbuatan kita bagi Tuhan. Jadi, semua yang kita buat untuk Tuhan, karena Tuhan, sesuai firman Tuhan, itu dianggap perbuatan kita bagi Tuhan. Ya. Jadi jelas, saudaraku, ya. Nah, meskipun yang kita layani mungkin orang yang kecil, orang yang sederhana, dan tidak bisa membalas apa-apa. Tapi kalau kita mengerjakan itu karena Tuhan, bagi Tuhan, dan sesuai dengan firman Tuhan, kita mendapatkan pahala. Ya. Jadi siapa saja yang kita layani, kita lihat orang ini miskin, nggak punya apa-apa. Tapi karena Tuhan, Matius 25 ayat yang ke-40, Matius 25 ayat yang ke-40 dikatakan demikian, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi jangan kita pandang rupa. Memang Tuhan berkata Yesus tidak pandang rupa. Ya, jangan seperti dalam kitab Yakobus, kalau ada orang ibadah kaya dipersilakan duduk di tempat yang bagus. Tapi kalau ada orang miskin datang, duduklah di kakimu. Duduklah bersila di kakimu. Jangan seperti itu. Kita melayani manusia itu karena Yesus. Apapun golongan sosialnya, kaya, miskin, dan lain sebagainya,
kita tidak pandang itu. Sebab kita dapat dengan percuma, kita bagikan juga dengan percuma. Jangan kita tarik upah, saudaraku. Ya. Jadi semua yang kita buat itu karena Tuhan, bagi Tuhan, sesuai firman Tuhan. Haleluya. Nah, kita otomatis tidak mencari pujian karena penghargaan atau pujian itu Tuhan yang mencatat. Tuhan yang memberikan. Haleluya. Dan Tuhan tidak pernah lalai. Dia catat. Segala jerih lelamu tidak pernah sia-sia. Dicatat, son. Dicatat. Jadi kalau orang tidak berterima kasih, gak pusing, son. So kita sudah menuai. Sudah kita memiliki rasa terima kasih itu Tuhan yang memberikan kepada kita. Haleluya. Romawi 3. Apa yang dijanjikan dalam pengharapan ini? Apa yang dijanjikan dalam pengharapan ini? Kalau kita bangkit, ya, nah, sekali lagi, ada orang mati tidak bangkit karena dosa belum dibereskan, jadi tertahan. Tapi kalau kita sewaktu hidup di dunia, kita sudah bereskan semua, maka kalau kita mati, kita bangkit. Dan hebatnya, kita akan mengalami penuaian. Apa yang sudah kita tabur. Jadi ingat, kita nabur. Tapi hidupnya gak benar, tidak mengalami penuaian. Sebab di neraka tidak ada penuaian. Gak ada, saudara. Jadi kalau kita bekerja, kita melayani Tuhan, layani dengan betul. Dengan segenap hati, kita menabur, kita membantu saudara kita yang paling miskin, mungkin membutuhkan. Karena Tuhan. Kita kerjakan karena Tuhan. Ya. Jangan dipamerkan. Nggak ada gunanya, saudaraku. Jadi, apa yang dijanjikan dalam pengharapan ini, kalau kita bangkit, kita akan mengalami penuaian dari apa yang sudah kita tabur dalam dunia ini sesudah kebangkitan. Yakobus 5 ayat 7 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Haleluya. Ya. Nah, Yakobus tadi sudah menceritakan dan diteguhkan lagi dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi, berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Haleluya. Haleluya. Nah, kita akan menikmati penuaian untuk kekal dan semua yang sudah kita tabur pasti tidak sia-sia. Titus 2 ayat yang ke-13. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita
Yesus Kristus kita sedang menantikan penggenapannya. Haleluya. Haleluya. 4, Romawi 4. Tanda-tanda orang yang punya pengharapan dalam Kristus. Nah, yang pertama, ada sukacita, sejahtera dari Tuhan meskipun menghadapi banyak problem dan keadaan yang kurang baik. Ada sukacita, sejahtera dari Tuhan meskipun ia menghadapi banyak problem dan keadaan yang kurang baik atau kurang menyenangkan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Rata-rata kita sebagai orang percaya kepada Tuhan belum pernah secara fisik kita melihat Tuhan, tapi kita percaya, kita yakin, kita mengasihi Tuhan, sebab kita punya janji yang kekal. Haleluya, haleluya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita sekalipun sedang mengalami banyak problem, banyak kesukaran. Ya. Nah, kesukaan dan sukacita Tuhan, saudara, ada dalam hidup kita. Hidup orang yang percaya, hidup orang yang mengasihi Tuhan. Filipi 4 ayat 4 dan 7. Filipi 4 ayat 4 dan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Beberapa contoh Alkitab, saudaraku, waktu Petrus mau dibunuh, ditangkap, dirantai, ditahan, tidur dengan nyenyak. Kok bisa? Sejahtera, sukacita dari Tuhan melampaui. Kalau orang besok mau dihukum mati, biarpun dikasih makanan enak, gak bisa makan, saudara. Gak bisa makan. Tapi Petrus tahu mau dibunuh, dia tidur nyenyak. Haleluya. Ini sejahtera yang bukan main-main. Sebab itu sebelum Tuhan pergi, dia katakan, sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang diberikan dunia ini. Bukan. Waktu Yesus naik di atas kayu salib, hatinya, hidupnya penuh dengan sejahtera. Tidak ada sedikit pun kebencian. Sebab itu dia bisa berkata, Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Hatinya tidak ada kebencian. Orang, saudaraku, yang ada sukacita karena memiliki pengertian yang betul, apapun yang terjadi tidak akan membuat imannya goyah. Yang kedua, disertai Tuhan berarti memiliki segala ciri-ciri hidup Kristen yang indah. 2, disertai Tuhan berarti memiliki segala ciri-ciri hidup Kristen yang indah. Dikatakan dalam Roma 8:31, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Artinya, saudaraku, kesukaran, kesulitan datang, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Karena Allah ada di pihak. Matius 1:23 dikatakan, namakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini semua, saudaraku, disertai Tuhan berarti segala ciri-ciri hidup Kristen kita miliki. Ya. Orang beriman asal di pihak Tuhan, asal lekat dengan pokok anggur, hidupnya indah. Kamu akan berbuah.
Haleluya. Dan kalau kamu berbuah, Bapa yang di surga dipermuliakan. Dan orang yang lekat dengan pokok itu hidupnya sekat. Kalau kita jumpa satu orang, terus kita tanya, kamu orang beriman? Iya. Kamu percaya Yesus? Iya. Tapi mukanya sedih, mukanya layu, mukanya seperti sudah luruh begitu saudara. Seperti hidup enggan, mati nggak mau saudara. Setengah mati begitu. Terus kita tanya, loh kamu sebagai orang beriman? Iya. Tapi kok layu? Tapi kok layu nggak segar? Ada sesuatu yang salah. Paulus disiksa, dianiaya, ditaruh di penjara, digebukin, nyanyi. Ada saldo, ada sisa sukacita di dalam hidupnya sehingga kesakitan, kesukaran, aniaya itu tidak bisa menghabiskan sukacita yang daripada Tuhan. Justru mengalir, justru keluar saudaraku. Dan orang melihat ini satu orang yang aneh, dipukul, dianiaya, nyanyi. Bukan terganggu sarafnya, tidak. Tapi dia punya pengertian, dia punya pengharapan yang teguh, pengharapan yang kokoh. Ciri-ciri ini akan tampak. Saudara, kalau orang Kristen, wow, mukanya gembira, terus orang tanya, kok seneng? Dapat cuan, dapat untung. Iya, orang kalau dapat cuan, dapat untung, ya seneng saudara. Tapi begitu rugi, mukanya layu. Waduh, ini bunglon. Kalau diberkati, tertawa. Kalau pas kebetulan saat-saatnya kurang bagus, mengalami sedikit kerugian, mukanya dah layu. Itu tidak diharapkan oleh Tuhan. Romawi 5. Apa yang merusak pengharapan kita? Apa yang merusak pengharapan kita? 1. Hidup semaunya. Semau gue begitu ya. Everybody is alright. Pokoknya kamu mau makan silakan, mau tidur silakan, mau tidak mandi silakan. Semua bagus. Nah, ini hidup semaunya. Dan perhatikan, nggak ada hidup manusia tanpa Yesus bisa kudus. Rata-rata saudara, hidup manusia itu hidup dalam daging. Terang sudah datang, tapi manusia itu condong kepada gelap. Yohanes 3:19. Jadi kalau manusia hidup semaunya sendiri, dorongan yang paling kuat itu dorongan dari daging. Ya, dorongan dosa. Sehingga orang tersebut hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa. Tidak berkenan, jauh daripada Tuhan. Ya. Haleluya. Sebab itu saudaraku, apa yang merusak pengharapan kita, jangan hidup semaunya. Jika engkau mau mengikut aku, engkau harus pikul salib, ikut aku setiap hari, menyangkal diri. Nggak bisa hidup semaunya, nggak bisa saudara. Ya. 2. Mudah putus asa. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ciri orang Kristen bukan seperti ini. Ya. Bukan seperti ini, menghadapi kesukaran sedikit putus asa. Ya. Coba kita lihat Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan saudaraku, ya, jangan tawar hati. Kecil kekuatan kita, kecil tidak punya kemampuan. Ya. Memang saudaraku, kalau kita hidup dalam dunia tanpa Kristus, dunia ini tidak memuaskan. Dunia ini tidak menjanjikan bisa memuaskan kita. Saya beri contoh Salomo. Salomo itu sangat kaya raya. Bahkan istrinya sampai 1.000. Entah biaya hidupnya berapa. Istri satu aja biaya hidupnya tinggi, saudaraku. Apalagi punya anak 2, 3. Oh, tinggi. Tinggi, saudara. 1.000 nggak tahu anaknya berapa itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, percayalah, ya,
Dunia ini tidak pernah memuaskan. Jangan kita berandai-andai. Seandainya aku kaya, seandainya aku memiliki semuanya, betapa menyenangkan. Maka aku tidak mudah putus asa. Keliru. Kalau kita punya Yesus, kita punya segalanya. Kita punya sumber kekuatan, kita punya sumber sukacita, kita punya sumber pengharapan. Sebab itu semua kesukaan yang ada di dunia akhirnya merasa hidupnya kosong dan sia-sia. Kita baca ini pengakuan, ini yang nulis Salomo. Salomo sendiri yang menulis di dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 8 sampai 11. Saudara perhatikan apa yang Salomo katakan. Pengkhotbah 2 ayat 8. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Memang 1 tahun aja 666 talenta emas yang dibawa masuk ke tempat Salomo. Harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita yang menyenangkan anak-anak manusia. Jadi ngumpulin hal-hal seperti ini. Dia pikir senang. Yakni banyak gunde. Ya, perhatikan. Orang yang berzina. Orang yang mengumpulkan perempuan-perempuan yang bukan istrinya. Bukan senang. 9. Dengan demikian, aku menjadi besar. Bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ya, sebelum aku tidak merintangi. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaanku yang telah dilakukan tanganku, dan segala usahaku yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah. Artinya perhatikan. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ini Salomo yang sudah mengalami, yang sudah menikmati berkat itu. Dan dia mengatakan sia-sia. Sia. Dia mengikuti keinginan matanya, keinginan berjinahnya, dan lain sebagainya. Kadang orang Kristen nggak percaya. Ini sudah ditulis supaya ini jangan sampai kita meniru. Coba kita lihat saudara ya, di dalam kitab Roma. Ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita tidak ikut. Ya. Di dalam Roma dikatakan demikian. Ayat yang keempat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi apa yang terjadi kepada Salomo itu menjadi satu pelajaran. Percayalah, orang sukses, orang kaya tanpa Kristus kosong. Bukan berarti Tuhan tidak suka orang kaya, tapi orang kaya di dalam Tuhan justru menjadi berkat. Haleluya. Yang ketiga, mabuk akan dunia ini. Mabuk, saya beri tanda petik. Mabuk akan dunia ini sebab apa? Suka minum anggur lama, anggur tua. Lukas 5 ayat 39. Orang yang mabuk anggur dunia itu lupa tujuan hidupnya. Matanya hanya melihat kesukaan dunia dan tidak lagi bisa melihat jauh yang kekal. Pokoknya hidup itu untuk senang. Pokoknya hidup untuk senang. Kapan lagi? Mudah kan cuma sekali. Ya nikmati. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati masa muda kita. Boleh. Tapi nikmatilah dengan cara yang betul. Dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Ya. Kalau di dalam 2 Petrus 1 ayat 9, saya bacakan dalam terjemahan lama.
Karena orang yang tiada padanya segala perkara itu, jadi di ayat yang sebelumnya mulai ayat 5, 6, 7, 8, ayat 9 ini mengatakan, karena orang yang tiada padanya segala perkara itu ialah bermata kabur, tampak hanya benda yang dekat saja, dan terlupa ia akan kesucian daripada dosanya yang lama. Ya. Nah, orang seperti ini pengharapannya pudar. Sekarang aku senang. Jangan kita tertipu. Orang yang hidup dalam dosa senang. Tidak. Dibuktikan dalam kitab Injil Yohanes 4. Perempuan Samaria hidupnya bercina terus senang. Kosong. Waktu Tuhan Yesus menawarkan air hidup, dia langsung tertarik. Kepingin. Di mana kepuasannya? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Jadi, jangan mabuk akan dunia ini. Kesimpulannya, satu, peliharalah pengharapan yang keberkatan. Pelihara, dipelihara, dijaga, supaya pengharapan ini terus nyala, saudaraku. Nyala. Yakobus kan mengatakan, seperti seorang petani yang menunggu hujan pada musimnya untuk menuai. Jadi pengharapan ini harus dijaga. Sebab pengharapan yang keberkatan. Dua, satu kali pasti ada kebangkitan bagi kita. Ya, satu kali pasti ada kebangkitan bagi kita, dan hidup ini indah, hidup ini senang untuk kekal. Satu kali pasti ada kebangkitan. Jangan main-main dengan hidup ini. Ya, jangan dirusakkan hidup ini. Berjalan dalam pimpinan Tuhan, berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup ini makin hari makin bercahaya, makin terang. Haleluya. 3. Yesus menjadi sumber pengharapan kita untuk sekarang dan yang akan datang. Yesus menjadi sumber pengharapan kita untuk sekarang dan yang akan datang. Sebab Tuhan Yesus tidak berubah dulu, hari ini, dan yang akan datang. Dia tetap sama. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Apapun kesukaran Bapak Ibu Saudara yang sekarang dihadapi, jangan menyerah. Do not give up. Jangan menyerah. Hadapi. Kita punya pengharapan. Yesus Kristus tidak mati. Mati, dia bangkit, saudaraku. Dan itu yang membuat pengharapan kita jadi hidup. Dan pengharapan yang penuh berkat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh umat-Mu saat ini. Mungkin di dalam kesukaran yang menurutnya sangat sulit. Sangat sulit. Tetapi biar kebenaran firman-Mu hari ini membangkitkan imannya. Punya pengharapan yang betul. Yesus Kristus mati dan bangkit. Itu menjadi pengharapan. Kita memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Terima kasih. Sebab itu jikalau di saat kami berseru, memanggil nama-Mu, Engkau mendengarkan. Dan Engkau menjawab. Dan Engkau memberikan jalan lepas bagi kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati. Hamba sangat yakin dan percaya di tengah-tengah masa yang sulit tidak ada yang sukar bagimu untuk memberkati. Waktu Samaria terkepung, semua naik, semua mahal, semua susah makan. Tapi bagi Engkau untuk memberkati seluruh negeri itu sangat mudah. Dan Tuhan memberkati sehingga semua menjadi murah. Begitu juga hari-hari ini, hari yang sulit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya, dia akan menerima sesuai dengan imannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati umat-Mu saat pergi bekerja. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala virus-virus yang jahat, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Berkati apa yang dikerjakan dengan berlimpah-limpah Tuhan. Berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati masa mudanya Tuhan, berkati pelayan.
Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita punya pengharapan yang luar biasa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.